saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku, Saskia Rafatunisa, dan kali dalam episode tutorial and tips. Nah, kali ini sebenarnya zaman teknologi ini kan sekarang semakin pesat. Cuman kalau ketika menggunakannya secara tidak benar, terutama dalam komponennya atau baterainya, itu berakibat ke tidak baik ya. Maksudnya bisa cepat rusak. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa penggunaan gadget saat ini kan memang sudah berkembang pesat. Jadi ada beberapa cara untuk menjaga keawetan baterai ya. Oh ya, baterai ini sebenarnya juga merupakan satu sumber tenaga listrik yang berperan penting. Sama seperti kita kan punya tenaga nih, kita butuhkan tenaga untuk bisa bergerak. Tapi kalau tenaganya habis, cara mengisinya adalah dengan beristirahat lebih banyak. Jadi tenaga kita juga habis, tenaga kita akan berisi. Nah, kemudian sama hal dengan gadget. Nah, kita tuh juga butuh beristirahat ya. Selayaknya gadget alam yang uh, dapat hidup, karena kita membutuhkan udara untuk bernafas, darah untuk mengalir, jantung untuk berdetak lebih cepat, dan juga sebagainya. Itu karena kita hidup. Begitu juga dengan gadget. Gadget ini kan memang sebenarnya kan benda mati nih. Cuman ada beberapa cara untuk menjaga keawetan baterai gadget ya. Oke, maksudnya ini saya udah sediain beberapa gadget yang ada di meja sini. Jadi saya akan menjelaskan beberapa tips cara untuk menghemat baterai ponsel ya. Yang pertama dari HP. Nah, HP ini nih merupakan alat komunikasi yang sangat trending di kalangan masyarakat kita, terutama di seluruh dunia, yang saat ini yang sudah populer. HP ini digunakan untuk beberapa manfaat seperti bermain game, terus mengupload sosial media, terus membuat kreasi, terus melihat jadwal TV, dan pokoknya dan sebagainya ya. Terutama aplikasi software yang saat ini paling populer adalah Google yang sering berguna ya. Namun dalam baterai ini bisa terbilang jadi sangat sensitif terhadap ponsel, karena jika kita sering menggunakannya atau charge-nya secara berhari-hari atau berkali-kali, itu juga berakibat tidak baik. Cara satu menjaga keawetannya adalah kita harus mengatur alarm aplikasi alarm yang ada di sini nih, yaitu baterai alarm atau baterai lifespan dan gauge battery ya, atau aplikasi pendukung baterai lain itu biar baterai kita cepat awet dan menghematnya karena kita terlalu banyak menggunakan aplikasi. Nah, cara kedua untuk menghemat baterai yang ini adalah gunakan charger atau kepala cas yang sesuai dan tidak mudah lambat atau lambat, karena kalau lambat itu bisa mempengaruhi kita. Jadi termasuk kabel ini nih, kabel charger ini kan memang sekarang panjang nih, jadi semakin panjang kabelnya maka pengaliannya semakin lambat. Ini sekarang pakai yang pendek atau ukurannya sedang. Jadi pada saat pengisian baterai, cara menjaga keawetannya adalah jangan seringkali gunakan ponsel saat sedang dicas ya. Dicas ya, itu sangat tidak baik karena bisa cepat rusak baterai. Begitu juga pengisian baterainya pun tidak boleh harus sampai dengan 100% walaupun tidak dicas sampai 0%, karena juga akan bisa memperpanjang umur baterai. Biasakan usahakan untuk membuat sebuah skema peraturan batasnya 80%, seperti jika kapasitas baterainya sekarang mencapai 15%, maka kita mengecasnya hanya sampai 80%. Jika 20%, maka kita mengecasnya sampai 25%. Jika 25%, maka pengisiannya harus 90%, dan begitu juga ketika kapasitas baterai 30%, maka casnya baterai tersebut sampai 95%. Nah, ini bisa menjaga keawetan agar tidak terjadi kerusakan baterai ya, seperti pengalaman saya setahun lalu. Tapi alhamdulillah saya sudah sadar kebiasaan ini sudah saya lakukan. Saya mengisi casnya cuma sampai 95% ya. Jadi ini bisa berguna juga untuk menghemat. Jadi tujuan ini penghematan baterai ini sebenarnya untuk menghemat waktu dan biaya ketika kita membeli baterai ponsel atau mau diservis. Sekarang berikutnya adalah PSP. Sebenarnya PSP ini merupakan gadget game portable yang udah lama banget, tapi ini sampai sekarang PSP gua masih awet ya, baterainya masih tetap awet ya, walaupun aku pernah mengecasnya nggak seperti ini. Cara pengisian baterai PSP ini berbeda dengan ponsel ya, yaitu kalau ketika ada tanda di sini nih, kedip-kedip yang di sini nih, itu bisa kan, kedip-kedip itu kan menandakan baterai itu kan udah mulai habis. Jadi sudah dicas, dan tidak boleh, sama seperti ponsel, tidak boleh gunakan juga sambil bermain karena juga akan merusak baterai ponsel. Diamkan dulu sebentar, ataupun waktu saat PSP ku sebenarnya masih agak, sekarang aku jarang digunakan karena memang untuk menghemat baterai ya, karena aku ada urusan penting. Jadi PSP atau PS Vita dan maupun Nintendo Switch itu juga harus dicas, harus dalam keadaan diam, tidak boleh bergerak atau digunakan, karena itu juga bisa merusak baterai gadget, terutama di sini nih.
Jadi PSP ku ini sampai sekarang masih awet ya, walaupun sudah 10 tahun lalu beli ya, tapi masih utuh. Dan sekarang ini kayak memang kayaknya dulu pernah jarang mainin sih. Oke, sekarang tentang iPad. iPad ini memang iPadnya memang rusak. Cuman saya ini cara penghematan baterai iPad ini adalah sama aja seperti ponsel. Jadi pada saat ini penyebabnya karena bateraiku 100% jadi rusak. Jadi pada saat kapasitas baterainya itu juga sama aja seperti ponsel ya. Karena memang moret iPad itu kan memang rusak. Jadi ini iPad saya ini ada masalah itu sering reset sendiri, walaupun reset sendiri ini suka ada speakernya juga rusak, harus servis ya ini kapan-kapan. Dan ini cara menjaga keawetan baterai iPad adalah sama seperti ponsel. Jadi tidak boleh digunakan asalkan jangan terlalu sering. Jadi juga tidak baik karena ini bisa berakibat fatal, bisa merusak baterai iPad ya. Nah, jadi harus dipakai dengan pelindung ya, pelindung yang kuat dan tidak mudah robek ataupun tidak mudah terkelupas, agar daya ketahanan atau keawetan baterai, terutama baterai iPad ya dan komponen lainnya itu akan terlindung. Kalau pada saat speakernya iPad ini harus dijaga, suaranya harus diganti nih yang di bagian sini karena memang sudah kayak berdenging gitu ya, kayak remote listrik itu. Oke, jadi sekarang kita akan tahu kenapa iPad ini aku belum diperservis karena untuk menunggu uangnya ya. Jadi ini harus diservis, butuhkan waktu yang cukup lama karena ini proses servisnya agak lama. Oke, sekarang kita menuju ke bagaimana cara menjaga keawetan kamera. Nah, ini kamera ini harus juga dijaga baterainya karena ini kan memang kita menggunakan kamera untuk foto-foto, untuk fotografi, tugas, atau untuk selfie, untuk menyimpan dokumen foto di sini di laptop. Nah, ini sebenarnya baterai ini kan memang cepat habis walaupun tidak digunakan ya, tapi biar bagaimanapun cara menghemat baterai kamera adalah jangan terlalu sering gunakan kamera, dan jangan, yang terpenting baterai kamera jangan sampai jatuh karena kalau jatuh itu bisa berakibat fatal. Oke? Jadi ada pesan penting buat kalian, kalau ketika mau menjaga baterai gadget itu harus diatur dulu waktu kapasitasnya kapan, baik bulan pertama. Misalnya di bulan pertama kalau kapasitas baterainya 15%, jadi pengisiannya 80%. Bulan kedua ketika kapasitas baterai 20%, pengisiannya harus sampai 85%. Terus ketika bulan ketiga kapasitas baterainya 25%, harus dicas sampai 90%. Dan bulan keempat adalah 30% sampai 60%. Pokoknya bisa tergantung, terserah kita aja mau kategori yang mana, tapi yang jelas jadi pesan buat kalian nih, gunakanlah gadget sepenuhnya saja, terutama untuk menghemat baterai. Jangan lupa selalu membersihkan cache dan optimalisasi baterai sebelum atau selesai menggunakan gadget, karena itu bisa menghemat daya baterai ponsel ataupun gadget-gadget yang lainnya supaya tetap awet. Oke, demikianlah untuk video kali ini tentang cara tutorial dan tips cara menjaga keawetan baterai gadget ya. Kalau ada yang, silakan kalian komen, like, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info yang lebih tentang aku ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.